Pas lagi jamnya les gue rebel. Dulu. Padahal dari sosok Instagram, TikTok tuh kayak good boy. Dulu ternyata kemudian pernah nangis. Keluarnya juga gue suka. Nah, masuk Moy. Jadi. Gua belieber. Oh, lu belieber? Gua belieber garis keras. Sama, men. Serius. Aku punya teman juga. Ini beruntung nih, kayak lagu tentang seneng nih. Oh, ternyata beruntungnya di lain perspektif. Oke. Gitu. Salam buat pacar mantan lu. Iya. Welcome back to MDT Plus. Yeay. Gila. Hari ini kita kedatangan lagi-lagi Opa. FYI kemarin ada yang datang ke sini Opa tau. Yoi. Seriusan? Iya. Eklat Story. Kelas. Opa juga. tapi Yesua. Yesua dan Opa Yosua. kan? Opa. Kalau kemarin kan opanya dari Serpong ya. Dari Serpong. Serpong dan juga sekitaran sini. Kalau ini juga sekitaran sini. Tapi Karawaci. Tangerang juga Tangerang. sebenarnya. Iya. Tapi lu asli mana sih? Gua asli Cirebon. Cirebon. Oke, kita present dulu kali ya. Yap. Ini dia, Jason. Hey. Jason itu nama panggung. Jason Bang. Iya. Nama asli Jason lo? N-nya 2. Jason ada 2. Jason gitu kan. Iya. Jason. Ada gak sedikit ya? Tapi nama KTP lu Jason Gunawan. Iya, nama KTP-nya Jason Gunawan. Jason Gunawan. Tapi Jason sama Jason bacanya Jason kan? Iya, ya, sama. in English Jason. Enggak, jadi sebenarnya ceritanya tuh dia pengen namanya Jason, tapi kan kebanyakan. Terus akhirnya gue pengen namanya Jason. Jason. N-nya 1. Oke. Cuman Jadi- dipakai sama orang Thailand. Oh, di Spotify kalau Jasonnya N-nya 1, ada 2 tuh yang keluar takutnya ya. Emang siapa tuh? Enggak, kan Jason lo ada orang Thailand kata lo satu lagi. Oh enggak, itu bukan musisi. Oh, bukan musisi. Musisi Instagram. Tapi J-E-S-E-N. JSN. Oh, ini tuh mencari buat username lu dulu. Iya, jadi awal dari username Instagram. Ya. Jadi username Instagram sempet gue DM. DM. Kayak gue pengen pakai ini nih, gue di blok men. Sama si Jason itu? Iya. Ya kalau gua jadi dia sih juga gua blok lu sih. Iya. Kan maksudnya gua duluan terus anjing. Apa lu malah ngejat. Tapi kan soalnya dia etika kan baik. Iya. Sungkem dulu dong. Gue sampai pakai best regards gitu loh. Oh, oke. Terus terakhirnya warm regards dong. Ya kan? Oh, mungkin opening lu bukan kapungkap. Bukan gitu. Jadi kayak Gue gak ngerti. blok. Iya. Terus sampai pada akhirnya lu keluar dengan nama Jason N-nya 2. Iya, karena gue capek mikir kan kayak, yaudahlah, N-nya 2 aja deh. Ini dua. Tapi bukan karena orang manggil lo Jason gitu. Jadi Enggak sih. pronounce-nya nggak gitu misalnya. Kalau dari kecil gue dipanggilnya Jason sih, nggak ada yang Jason. manggil kayak Jason. Son karena Betawi ya. Samson. Tapi dengan nama Jason itu sampai akhirnya dari pertama lu berangkat dari Instagram, saya pada akhirnya lu jadi Spotify lu segala macam namanya Jason N-nya 2. Lu emang nyaman akan nama itu? Iya, Akhirnya. karena gue orangnya kan nggak mau ribet ya. Oke. Jadi kayak udahlah. Udah Apa simpel ya aja. nama? Iya, nama Spotify yang bagus gitu ya. Kayak Jason Gunawan, kayaknya kurang gitu ya. Iya. Terlalu Kayaknya lengkap banget gitu Iya, ya. gitu. Baku kayak- banget baku Ya, kayak Jason Gunawan. Iya. Santai saya. Gitu. Absen Dia bro. lagi absen bro. ini kuliah. Iya, Terus iya, akhirnya udahlah, Jason N-nya 2 aja gitu. Gitu. Lebih Iya. stage name bro, gitu. Tapi itu nama Jason N-nya 2 itu emang dari dulu banget lu berangkat buat dunia permusikan atau emang? Enggak. baru berarti. Dari pertama kali gue buat Instagram. Oh. Iya, gue Iya, kayak dari dulu kayak apa ya nama Instagram yang ini ya, terus kayak udahlah Jason aja. Jason aja. Berarti zaman SMP, SMA gitu. SMP, waktu pokoknya Instagram masih 15 detik ya, gue lupa juga sih. 15 detik. Iya videonya. Oh, oke. Oh, masih biru. Kita masih main ASFM. Iya. Anak ASFM. Lu SFM juga? Dulu cuma liat pantengin doang. Oh, pantengin doang. Mantengin doang. Iya. Tapi ngomong-ngomongin SFM tuh ini ya throwback banget ya. Nah, lu sendiri nih, pas masih kecil lu suka nyanyi atau gimana sih? Jadi gua tuh dulu bukan berangkat dari, maksudnya kayak keluarga gua nggak ada yang Musisi? musik, nggak ada, Oke. nggak ada. Jadi dulu gua awal banget kenal maksudnya tahu nyanyi dan segala macam itu dari nyokap gua. Oke. Nyokap gua tuh kayak worship leader di gereja. Oh, wow. Tadi dari situ.
kemarin lagi-lagi opa yang kemarin adalah anak Tuhan. Ternyata opa hari ini juga tetap anak Tuhan. Oh gitu. Iya, nyokap gue worship leader dan terus kayak gue kayak awalnya sebelum gue nyanyi tuh gue sempet kayak les dulu lah, gue sempet kayak les piano dan Ini waktu zaman lu bocil banget kan? SMP. Lu masih ingat gak nama guru siapa? Waduh. Mungkin Dian. Oh, halo Bu Dian. Kak Dian. Jason. Ada anak kamu di sini. Udah besar. Cuman dulu dia sempet nangis sih sama gue. Oh gitu, kenapa? Lu nangisin. Lu bandel? Nggak, jadi konotasi beda. Gua kayaknya terlalu banyak request. Oh. Jadi kayak gua kan itu di les ini piano pop. Oke. Nah, dulu piano klasik. Oke. Cuman gua karena gua kayak kok bosen ya dari guanya nih, dari guanya kayak udah bosen ya, akhirnya diganti ke piano pop kan. Nah, gurunya masih sama dia. Nah, terus abis lagi di piano pop, gua kayak ada bukunya tuh. Gua mau pakai buku. Gua bilang, "Udah pakai yang lagu ini aja, Kak. Oh, lo ngide-ngide. Iya. Udah terus kayak- BM dari kecil. Iya. Terus akhirnya kayak waktu itu guanya setiap kali mau datang ke kelas itunya, gue kayak nggak datang. Jadi pas lagi jamnya les gue Rebel. Dulu. Padahal dari sosok Instagram, TikTok tuh kayak good boy. Dulu ternyata Budian pernah nangis. Nangisin guru. Gila, next level rebel. Saya pada akhirnya lo ternyata tahu kalau misalnya guru lo nangis karena tingkah laku lo yang menyebalkan. Saya pada akhirnya abis itu dia sedih lah. Iya. Nah dari situ ternyata lo cabut nggak dari les itu atau gimana? wah gue lupa sih jujur. Tapi waktu itu kayaknya gue gak mau musikan lagi gitu. Oh, trauma. Gak trauma sih, kayak gue Sebel aja Ternyata hawanya. nggak ada hawa bersalahnya ya. Padahal lagi gue gali. Enggak trauma. tapi gue juga ya pengen minta maaf sih. Oke. Sorry ya Kadian ya. Kadian. Itu masih kecil. Pasti kalian nonton. Iya. Ya pasti nonton. Ntar gue ini kok. Mention ya. Gue tag. Sorry ya Kadian ya. Tapi pada akhirnya setelah lo cabut dari les itu, lo tadi kan nyenggol kan kalau misalnya lo udah mager permusikan. Iya. Nah apa yang bikin lo ke-trigger kalau misalnya gue bakal masuk musik lagi? Apakah sudah menjadi cita-cita dari kecil? Passion gue emang musik. Awalnya tuh yang pertama nyokap gua tuh. Nyokap gua dan dulu juga sempet ada kejadian lucu. Jadi kalau bokap gua tuh kan kayak selalu pengen punya anaknya, ya rata-rata bokap lah kayak pengen punya dokter iya gitu lah dan segala macam. Tapi waktu kalau bokap gua tuh orangnya kayak kalau mau iya enggak gitu. Jangan setengah-setengah. Iya, jangan setengah-setengah. Kalau mau jalan mimpi gitu lah. Iya. Akhirnya gua ditanyain gitu, lu mau jadi apa gedenya? Gitu. Yaudah gua kayak lang-lang musisi gitu. Ih. Atas dasar apa sebelum ngomong lo pengen jadi musisi? Apa lo menonton soundtrack anime Iya. gitu kan mungkin? Jujur dulu gua kayaknya gua demen David Foster kan. Oke. Iya, demen David Foster terus kayak ya kayak bagus aja gitu ya di panggung dan segala macam. Gue tuh kayak wah keren nih gitu. Waktu Dulu banget lo suka David Foster? David Foster. Lo era-era Josh Groban gitu-gitu deh? Josh Groban, bener. Kelihatan nih. Terus Referensinya emang worship semua. British gitu ya. Iya. Terus. Terus Michael Lance to Rock gitu. wah gue gak dengerin tuh. Dengerin ya? Iya, Josh Groban sih, Josh Groban. Ya biasanya kayak Celine Dion. Iya. Gitu. Iya, bener. Nah, terus kalau popnya waktu itu Shawn Mendes tuh. Kalau pertama kali gue belajar main gitar Shawn Mendes. Shawn Mendes. Berarti Shawn Mendes kan barengan sama Justin Bieber gitu-gitu kan? Justin Keluarnya. Bieber juga gue suka. Nah, masuk Moy. Jadi. Gua beli Oh, lu beli bar? Gue beli bergaris keras. Sama, men. Serius. Aku punya teman juga. Keren. Masalahnya tuh gue suka Justin Bieber dari gue SMP kelas 1. Waktu album yang mana tuh? Pertama banget. Pertama banget ya. Jadi emang pertama kali gue ngulik per barat-baratan, maksudnya selain Nio segala macem ya, pokoknya kayak artis-artis bocah lah. Iya. Gue suka Justin Bieber. Berarti lu suka Chris Brown juga. Itu pakai Chris Brown Nio. Oh, era-era Chris Brown. Iya, Chris Brown. gitu. Iya. Tapi kalau misalnya gue melihat dari reference lo ya, Yap. dulu dan sekarang ternyata rada nyebrang ya. Nyebrang. Karena sebenarnya dia suka pop worship ya kan? Iya. Yang 92 sampai R&B dong. Jadi kalau R&B tuh gue justru baru-baru Ngulik. 2021 kali. Oh. 2021. Jadi kayak tapi sebelumnya kayak gue banyak dengerin kayak
yang Justin Bieber yang ada lagunya kayak Heartbreaker, Iya. yang kayak R&B Justin gitu. Iya. Iya. Dan ya Chris Brown juga adalah salah satu influence juga kan. Oke. Tapi kayak istilahnya kayak baru bener-bener kayak dengerin banget tuh yang zamannya Mike Ayres. Iya. Mike Ayres, Daniel kayak- Caesar. Iya, Ada gitu-gitu R&B sih. situ ya? Iya, dan gua kayak wah, suka nih. Dan gua ya cobalah kayak upload konten TikTok gitu. Iya. Oke. Ya gue stalking TikTok lu nyanyi-nyanyi sih. Iya. Ya mungkin lah, Pak. Iya benar. Kalau tiba-tiba dia masak, masuknya apa? Masterchef. Iya. Masa di TikTok dia pargoy? Iya. Tapi nama dia udah @jason MSI, ya kan? MCI. Masa dia pargoy aja. Iya. Gua gak kebayang lagi bangsat. Iya. Tapi akhirnya lu sempat kepikiran nggak pada saat itu lu akhirnya tergabung dengan sebuah duo yang fenomenal. Nah, itu Gimana tuh perjalanannya? itu berkat Justin Bieber juga. Wih. Bukan berkat Justin Gitu. Bieber. Nah, seriusan gitu. Kenapa gitu? lagu Justin Bieber Love Yourself. Iya. Oke. Waktu itu gue kayak cover di Instagram masih 15 detik tuh. Oke. Jadi dulu tuh ya udah gue cover tuh di Instagram dan segala macem. Akhirnya ada satu manajer dari ya. Pasto ini dan akhirnya kontak gue gitu. Oke. Gue ditawarin. Padahal berarti lu cuma iseng-iseng doang. Iseng doang gue, nggak ada ini. Yang satunya dipilih dari ajang pencarian bakat Oh. dari Idola Cilik. Hahaha. Oke. Sion. Dia Idola Cilik pertama kayak. Oke. Oh gitu. Iya. Kira gue tuh ada sesuatu yang ternyata lu bisa masuk Pasto gitu loh. Gak ada sih, gue kayaknya gak ada. Berarti emang sebenarnya faktor X-nya adalah ya kehokian. Ya, beruntung. Beruntung mungkin karena Sama lu skill dulu yang kedua sih. masih kecil lu dekat dengan Tuhan gitu kan. Jadi lu akhirnya masih kecil. Nggak, maksudnya kan udah dibawa ke gereja. Jadi mungkin itu tuh. Ntar tenang gue cemburin. Tapi sekarang dekat sama Tuhan dong. Iya dong. Kalau misalnya nggak dekat sama Tuhan kan nggak bakal ngeluarin single terbaru. Nah, Iya pasti kan ini ada bantuan dari Tuhan. Ada Tuhannya Iya, yang ini kita membantu. religi sekali ya. Iya, kayak karena beruntung loh. Beruntung. Sesuai sama single lo yang baru, beruntung. Tapi Keren. Kalau misalnya direlatein sama bridgingnya bagus banget ya. Aduh. Pikirin dari minggu lalu ya? Iya. Padahal baru tahu Jason di sini 3 hari lalu. Dipikirannya di motor tadi. Beruntung. Punchline-nya apa ya? Gitu kan. Tapi kenapa judul lo beruntung? Harusnya kan itu kayak good way kan. Setelah gue kulik-kulik lagunya ternyata kayak sedih banget men. Nah, kebetulan ini lagunya kan ya bukan gue yang buat. Jadi Oke. PK Iskandar. Oke. Ya, dan mungkin ya nggak tahu ya, gue juga nggak tahu dari perspektif dia. Iya. Iya. Tapi mungkin ya biar plot twist aja nggak sih? Kayak ini beruntung nih, kayak lagu tentang Iya. seneng nih. Oh ternyata beruntungnya di lain perspektif. Oke. Gitu. Salam buat pacar mantan lu. Iya. Oh gitu. Tapi ini gua nanya ini aja ya, nanya personal aja. Dengan genre lo yang kayak gitu bertahan, beruntung. Terus lo ngerasa kalau misalnya emang lu suka Make Airs dari Caesar Iya, gitu. Itu sejujurnya nyebrang nggak dari pilihan lo? Ya kan kayak ngobrol nongkrong dong. Iya. Pertanyaan kayak gini nggak apa-apa nggak sih? Kita kesampingkan. Aman. Sebenarnya gue tuh punya benang merah gue sendiri sih. Oke. Yang penting ada gue suka R&B, tapi yang penting ada popnya. Jadi event itu pop ballad, yang penting kalau ada popnya, kayaknya menurut gue ya itu benang merah gue, suara gue di pop gitu. Oke. Tapi Pop aja gitu. walaupun bukan R&B, Yap. pop ballad emang masuk sih. Masuk. Iya, Maksudnya iya, masih iya. warna dia juga. Toh di TikTok juga lu sering cover ballad juga kan? Ballad juga. Ya paling kalau gue tuh dua sih biasanya kayak kalau nggak pop ballad ya pop R&B atau R&B. Tapi memang kalau musisi Indonesia tuh wajib harus punya ya multi genre gitu loh, ya kan? Lu harus punya yang ballad satu, yang kenceng satu. Gue mungkin mau ngasih reference dua, kayak tadi lu bilang lu suka Make Airs sama Daniel Caesar. Yap. Lu harus dengerin satu album barunya mereka berdua. Yang si Make Airs kan dia baru ngeluarin album baru Oh, namanya. Daniel Caesar yang Valentine bukan sih? Iya, Valentine kan singlenya. Iya. Judulnya tuh Gue belum denger tuh. bla 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 enough gitu, gue lupa. Nah yang kedua Make Airs itu dia ngeluarin album baru judulnya Comfortable Enough. Oh, gue tahu yang itu. Jadi sama-sama enough, Iya. tapi beda banget moodnya. Si Daniel Caesar tuh kayak dark banget. banget. Si Make Airs tuh kayak chill gitu. Nah, Kalau bagus Ariana tuh Grande sebenarnya. juga beda tuh. Almost is never enough. Nah, lebih Ntar gue ballad. dengerin, ntar gue dengerin. Itu bagus banget jujur. banget ya. Karena kayak menurut gua emang ternyata kita lahir di umur yang sama, min 97 kan. Emang kita terinfluence sama artis-artis yang emang besar dari
kiri-kiri R&B bener, gitu. Jadi kayak waktu kita nonton WTF, kita nonton Java Jazz, yang kita tonton tuh Make Airs. Betul. Yang kita tonton dari Caesar gitu loh. bener. Dan ternyata Era gue Santana. Terlihat ya umurnya ya. Santana R&B itu. Enggak, tapi waktu itu ya Java Jazz multi banget. Gua waktu itu kalau era gue tuh John Legend. Era gue tuh Nio, Chris Brown tuh era gue semua tuh. Ya Rihanna, pokoknya awal-awal itu tuh jauh era gue. kalau gue ngerasa emang banyak banget sebenarnya lagu-lagu yang akan terinfluence sama pilihan influencer lo kan. Lo ngerasa ada nggak 1-2 lagu upcoming atau sebelum lo yang sebelum beruntung ini yang emang sesuai sama hasrat lo dalam musik? Atau mungkin yang udah lu banking gitu nih. Iya, upcoming single lo. Iya, Beb. Gua jujur kalau secara personal ya, maksudnya kayak secara personal gue justru senang sama lagu gue yang bukan pilihan. Oh, Gue juga suka banget soalnya sering gue putar. Thank you banget. Terima kasih loh, terima kasih. Kak. Jadi Kak anjing. Respect. 97 kok. Thank you so much Gen FM. Woi, Mas Teng kapan nih? nanti ada. kalau gue sih langsung gue putar dulu sebelum interview. Kita nongkrong dulu. Pendekatannya lama ya? Iya, pendekatannya lama. Soalnya kalau gue waktu itu lumayan kayak kebetulan manajernya dia teman gue. Yap. Masukin dong ini gue gitu. Before Sony. Hah? Before? Enggak, ini yang udah bukan pilihan tuh single pertama bareng Single pertama, bukan pilihan. Iya. Gitu. Abis Karena itu pas gue dengerin enak banget. Iya. Gue sukanya tuh karena gue tuh waktu bikin bukan pilihan sama Caleb J dan pokoknya Passion 5 tuh ada Caleb J, Edo Abraham sama Bella. Iya. Bella B Mas Negara. Bale, Mas Bella. Iya. Mas Abe. Nah, jadi gue tuh ngomong dari awal, gue lagi dengerin musiknya Jesse Barrera. Iya. Iya, Jeremy Passion, Jesse Barrera, dan akhirnya waktu mereka buat, maksudnya kayak atmosfernya arahnya kesana semua gitu. Kalau kalian, maksudnya kayak kalau denger dari vibes lagunya tuh mirip yang Constant, Nggak tau lagi gue. Constant ada Jesse Barrera, Constant sama Jeremy Passion. Jeremy Passion gue tahu. Iya. Oke. Tapi emang referensi lu ini ya sangat sekarang sih sebenarnya. Itu tuh R&B kiri zaman sekarang tuh ya Waves itu tuh. Tapi mainstream ya. Tapi mainstream. Karena kan sekarang pendengar zaman sekarang suka sesuatu yang kiri. Iya. Semua orang serba kiri sekarang. Saking semua pengen jadi kiri tapi jadi mainstream ya. Iya, kiri jadi mainstream. Jadi mainstream. Jadi mainstream. Iya benar-benar. Tapi gue penasaran, ada nggak satu impian lo bakal manggung di mana gitu? Yes. One day. Aduh, gue pengen. Sesimpel festival di Jakarta atau di Indonesia? Indo, ya? Oh, di Jakarta banyak sih. Gue Bakat list lu gitu kayak gue Java Jazz ya. Gue pengen banget sih. ya. Karena lu juga grow up di sana kali ya? Gue sejujurnya gue belum pernah nonton Java Jazz. Sama sekali. Sama sekali nih. Oke. Fun fact-nya, gue belum kemarin sempet diajakin yang kan gue ada satu band yang gue suka yang gospel banget, gue lupa tuh apa ya. Aduh, ada banyak. Yang gospel banget. Ini tahun berapa? Baru. Gospel banget apa ya? Aduh, ya yang dia sering cover juga. Jujur nggak. Indo. Dirty Loops. Oh, oke. Iya, tahu. Nah, itu kan kemarin Java Jazz berapa? Java Jazz itu 2000 kayak sebelum pandemi deh. Iya, nah itu gue sempet diajakin, cuman waktu itu kayak gue nggak bisa tuh. Oke. Dulu pengen Java Jazz. Dulu fun fact gue pernah menjadi LO di Java Jazz, tapi gue LO gospel. Oh seriusan? Sumpah, dan gue bangun jam 7 pagi, gue pikir, soalnya judulnya gospel, gue nggak tahu dong gospel itu apa, gue pikir artis. Sampai lah di sana. Apa nih? Pakai jubah semua gitu kan. Tapi mereka seru banget, akhirnya gue kayak anjing keren banget, akhirnya gue ngomong sama temen gue, makanya Ndra, convert. Ngasal, mulut lu ngasal. Jadi kesono. Tapi maksudnya menurut gue keren banget gitu loh. Gospel mahal sih soalnya. Oke. Berarti wishlist lo akan manggung di Java Jazz. Tapi lu untuk role model sendiri, lu siapa sih Indo dan Barat ya? Indonesia, Bung Glenn. Bung Glenn. Respect. Gue Rest in peace. suka banget Bung Glenn dan Siapa yang gak suka sih? Iya. Favorite lagu lu apa dari Bung Glenn, Glenn Fredly? My Everything gue suka. Oke. Lagu kawin. Lagu kau ya? Lagu kawin. Terus Sedih Tak Berujung. Saya berujung. Itu kayaknya galau favorit gue sih. Maksudnya kayak, Galau yang berkelas ya. iya, galau tapi berkelas gimana ya. Oke, Terus Mike Mohede. Mike Mohede, Bung Iya, Mike Mohede iya, juga gue iya. suka. Sama gue juga Rio Febrian. Rio Febrian. R&B semua ya. Iya. Rio Febrian tuh juga OG banget cuy.
Kalau luar? Luar, lu Biebers. Bieber. Justin. Apa? Drew. Terus. Justin, terus Justin. Gitu. Bieber. Ya tadi gue udah bilang Mac Ayres juga gue. Yes. Celine Dion. Celine Dion. Tapi yang bener-bener kayak gue suka fashionnya, gue suka cengkoknya, pokoknya everything tuh about him atau her gitu. Di Indo atau luar sama kayak top of mind artis lo. Main gue, kalau Camuy kan gue Bieber banget gitu. Sama lagi, Bieber sih gue. Oh gitu. Seriusan. Nggak dipaksa loh jawabannya. Keren. Sorry banget nggak, mukanya Camuy itu kayak tembus MLM. Enggak, soalnya kan biasanya kan kalau yang kayak ngakuin diri dia Beliebers kan kayak malu kan. Kalau gue embrace aja sih gue. Iya nggak sih? Harusnya ini jadi thumbnail ya. Tolong di zoom. Oke, respect Biebers. Respect. Justin gue. Saya tetap tim Selena. Tapi menurut lo milih Selena atau lo jadi Bener kedua dong. Kita cebokin lagi. Oke. Nah, setelah melihat lagu-lagu yang udah rilis nih ya kan. Sebenarnya tuh lo tuh paling suka lagu yang pertama apa yang kedua apa yang mana nih? Yang mana nih? Lu sendiri dari lo. semua single lo nih. Favorite lo yang kayak ini Jason nih. karena bla bla bla. Iya. Sebenarnya dua-duanya favorit gue, tapi yang istilahnya apa ya, istilahnya kayak gue nggak perlu effort, maksudnya kayak comfort zone gue lah ya. Bukan pilihan. Bukan pilihan. Oh. Karena mungkin moodnya tuh masih middle kali ya. Iya. Nggak balet tapi juga nggak kenceng banget. Iya, dan dia kalau denger kayak ada R&B juga sih. Iya. Waktu pas lo nyanyiin beruntung, itu ada challenge-nya nggak? Berarti, karena kan tuh belet otok tuh kasarannya kan. Challenge-nya paling buat kayak teknik vokal gitu sih, maksudnya kayak kan kalau R&B kan gue range vokalnya pasti kayak yang tengah gitu ya. Iya. Kalau di sana kayak banyak high notes gitu, Benar. kayak high notes dan ya itu challenge tersendiri sih. Iya. Tapi warna suara lo tuh menurut gua adalah warna suara R&B banget sih. R&B zaman sekarang ya? Zaman sekarang. Dan maksudnya untuk lo ada di industri tuh ya oke banget dengan suara itu gitu loh. Ya, thank you so much. Semoga bisa beruntung seperti single ya kan. Nggak bisa keluar mungkin sama tuh ada single upcomingnya yang R&B. Nah, Ya kan gue dengerin men pasti. Yes. Gue penasaran. lo ada pesan atau pesan untuk fans lo gitu? Pesannya Pendengar mungkin. buat Followers TikTok lu aja. Nah, lo ada apa sih Jason Licious gitu nggak? gue nggak ada. Ya ada. J-Sound namanya. Wih. Just sound. J-Sound. Ah. Keren. Terus. Apa ya gue pengen ngucapin terima kasih sih pastinya, maksudnya kayak masih dengerin karya-karya gue dan ya semoga gue bisa apa ya istilahnya, ya kalau dibilang memuaskan banyak ekspektasi teman-teman kayak sulit ya. Benar. Cuman gue berusaha untuk sebaik mungkin gitu ya untuk menjalani karir di musik ini, jadi gue pengen bener-bener kayak yang gue hasilkan karyanya ini ya tulus gitu buat teman-teman semua gitu yang mendengarkan. Soalnya gue bener-bener suka kayak lagu yang istilahnya ada message-nya gitu sebenarnya. Gue kayak iya kayak kalau orang denger kayak gue soalnya banyak dengerin juga kayak musisi-musisi yang istilahnya bikin lirik tuh kalau gue dengerin kayak gue kayak uplift gitu hidupnya. Maksudnya kayak iya ada pesan yang gue dapat gitu loh. Lo tipe orang yang suka lirik atau beat atau gimana? Kalau gua jujur, ya yang penting jujur aja sih. Maksudnya kayak gua lirik sih. Lirik ya? Lirik. Berarti ngulik lirik dulu. Kalau gua nada dulu justru. Nada dulu. Tapi lirik biasanya kayak revisi beberapa kali. Ya. Tapi emang lirik tuh penting sih, karena Yap. biasanya kan setiap lagu tuh punya memori masing-masing. Bener. Kan? Dan di situ tuh disampeinnya. Nggak, soalnya dengan judul beruntung tapi ternyata plot twist. Ternyata pas gue dalemin liriknya tuh dalam banget, Ndra. Iya. Gitu. Jujur ya, apa gue nggak tahu reference gue terlalu kecil atau gimana. Cuma karena gue mikir kayak Kena banget sama memori lo ya. iya, pertama kali ada satu lagu yang emang ceritain tentang pesan baik buat pacar mantan lu anjing. Relate banget sama Camuy. Jangan dibawa di sini dong.